Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nida Rahmi Nur Aziza, Nisa Soleha Pangsuma, Nurul Faizah Siregar, Rifki Maulana, dan Wina Sukmadewi. Nah, akan mempresentasikan analisis jurnal internasional bioteknologi yang berjudul Pengaruh Kultur Starter terhadap Profil Bakteri pada Kedelai Tempe dan Penerapan Metode Taguchi untuk Optimasi Parameter dalam meningkatkan proses perengkahan kedelai pada proses kering produksi tempe. Nah, masuk ke latar belakang. Nah, jadi jurnal yang kami analisis membahas mengenai pembuatan tempe. Nah, jadi tempe itu merupakan makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi kedelai dengan kapang sebagai starter kultur. Nah, khususnya Rhizopus oligosporus. Nah, pertumbuhan jamur selama fermentasi menghasilkan jaringan miselia yang akan mengikat kedelai menjadi struktur seperti kue yang kohesif. Nah, bisa dilihat pada tempe kalau ada bagian yang berwarna putih itu disebut jaringan miselia. Nah, jadi tempe juga berbeda dengan makanan berbahan dasar kedelai lainnya seperti tahu. Tempe memiliki tekstur dan kualitas nutrisi yang unik. Nah, juga dalam proses pembuatannya yang paling berperan adalah mikroorganisme yang paling berperan adalah kapang tadi, Rhizopus oligosporus. Nah, namun bisa jadi ada mikroorganisme lain juga yang ikut terlibat dalam proses produksi atau pembuatan tempe. Nah, misalnya bakteri asam laktat. Nah, bisa jadi tumbuh selama proses pembuatan. Nah, baik bisa jadi dalam proses perendaman dan pengasaman kedelai sehingga membuat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya dengan pertimbangan peran bakteri dalam tempe. Nah, dengan mengetahui populasi bakteri dalam produk merupakan pendekatan yang dapat dieksplorasi untuk mengembangkan tempe dengan fungsionalitas dan profil sensorik yang diinginkan. Nah, salah satu cara modulasi populasi bakteri pada tempe adalah dengan memodifikasi proses produksinya. Nah, kemudian dalam jurnal juga dibahas mengenai penerapan metode Taguchi untuk meningkatkan kualitas proses perengkahan kedelai. Nah, menggunakan mesin perengkah kedelai. Oke, jadi tujuan dari jurnal yang kami analisis adalah yang pertama mengetahui pengaruh perbedaan jenis starter terhadap jumlah biakan bakteri pada produk tempe yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, menentukan parameter yang paling optimal dan paling banyak parameter yang berpengaruh dalam proses perengkahan kedelai dalam proses produksi tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisa Saleha Pangsuma dengan NIM 11820606081 akan mempresentasikan bahan dan metode dari jurnal yang kita analisis yang berjudul Pengaruh Kultur Starter terhadap Profil Bakteri pada Kedelai Tempe. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama dan yang paling utama yaitu adalah kedelai biji kuning dengan penuh lemak. Lalu di sini digunakan 3 kultur starter. Yang pertama ada starter komersial merek Raprima dari PT Aneka Fermentasi Industri. Lalu ada starter merek Cap Jago dari PT Jaya Mulya. Dan selanjutnya ada starter berbasis onggok yang diproduksi secara tradisional dari kue singkong yang diperoleh dari produsen tradisional di Cisauk, Banten. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah kedelai yang tidak diinokulasi atau NF yang digunakan sebagai kontrol. Lalu di sini juga digunakan sampel tempe komersial yang diberi dari 3 produsen yang ada di Bogor, 1 produsen yang ada di Jakarta, dan 1 produsen yang ada di Surabaya. Selanjutnya kita beranjak pada metode.
Di sini metode yang pertama itu adalah fermentasi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tempe diperoleh dari proses fermentasi. Kemudian dijelaskan oleh Kustiawati bahwa kedelai kuning yang penuh lemak tadi akan direndam semalaman dalam air suling steril pada suhu kamar, kemudian kulitnya dikelupaskan dan dimasak selama 30 menit. Setelah kedelai matang, kemudian didinginkan dalam suhu kamar dan dibagi menjadi 4 kelompok eksperimen. 3 kelompok eksperimen untuk penambahan ragi dan 1 kelompok eksperimen untuk kontrolnya. Masing-masing kelompok ini akan ditimbang 500 gram dan kemudian ditambahkan kultur starter 0,2% dari berat tersebut. Selanjutnya, kedelai akan dimasukkan atau diinokulasikan ke dalam kemasan kantong plastik yang berlubang dan diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 48 jam. Metode yang kedua adalah isolasi DNA bakteri. Total genom bakteri dari sampel tempe akan diisolasi berdasarkan metode yang dijelaskan oleh Semawe et al. Dengan modifikasi salin buffer fosfat pH 7,4 150 mili. Nah, salin buffer fosfat ini akan ditambahkan ke dalam 50 gram tempe yang telah dipotong dadu, kemudian akan dihomogenisasikan. Yang nantinya suspensi dari homogenisasi tersebut akan disentrifugasi pada 1000 kali gram selama 10 menit. Metode yang ketiga adalah persiapan kurva standar qPCR. Yang selanjutnya ada bahan dan metode yang digunakan pada jurnal kedua, yaitu jurnal penerapan metode Taguchi untuk optimasi parameter dalam meningkatkan proses perengkahan kedelai pada proses kering produksi tempe. Sama seperti jurnal sebelumnya, bahan yang digunakan adalah kedelai dengan kualitas yang tinggi. Namun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Pada jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode Taguchi. Design of Experiment atau DOE merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah produk. Design of Experiment didasarkan pada prinsip desain eksperimental, persamaan atau model matematika dan hasil dari faktor-faktor tersebut. Salah satu metode yang menggunakan pendekatan DOE adalah metode Taguchi ini. Metode Taguchi dikembangkan oleh Genichi Taguchi, seseorang untuk menganalisis pengaruh parameter eksperimental dan menentukan parameter proses yang optimal. Taguchi menyarankan para insinyur untuk menggunakan array ortogonal dari kontrol dan faktor level untuk merancang eksperimen. Metode ini tidak hanya dapat mengurangi biaya eksperimen, tetapi juga dapat meningkatkan keandalan hasil analisis. Dalam penggunaan metode ini, rasio signal to noise atau S_N ratio digunakan untuk menganalisis kontribusi dari setiap data eksperimen. Lalu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode Taguchi ini. Di antaranya ada 6 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi fungsi utama dan karakteristik dari kualitas. Kemudian ada identifikasi fungsi tujuan, ada identifikasi parameter dan level, pemilihan desain orthogonal array, melakukan eksperimen, serta perhitungan signal to noise. Yang selanjutnya ada analisis varians atau ANOVA, di mana ANOVA ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menganalisis GR dan R. ANOVA untuk GR dan R dilakukan dengan operator N nomor dan nomor M bagian acak. Bagian tersebut diberi label terlebih dahulu untuk agar operator dapat melakukan pengukuran bagian dengan nomor replikasi L. Untuk tingkat kepercayaan tertentu, Minitab dapat menghitung dari operator, dari bagian ke bagian, dari peralatan pengukuran atau pengulangan, dan dari interaksi antara operator dan suku cadang. R dan R adalah jumlah pengulangan dan reproduksivitas. Analisis varians ini dilakukan dengan mencari berbagai parameter dan menghitung total jumlah kuadrat SST. Persamaan untuk menghitung SST itu adalah sigma sama dengan X I dikurangi dengan X.
Yang terakhir ada pemrosesan kedelai. Dalam proses pemecahan kedelai ini terdapat 5 tahap yang harus dilalui untuk pemecahan kedelai. 5 tahapan itu adalah pertama, kedelai memasuki hopper, kemudian drainase ke screw conveyor, kemudian ada drainase menuju cracking kedelai, dan product streaming. Dalam proses kering pembuatan tempe, kedelai dipecah dengan menggunakan mesin pemecah kedelai. Mesin yang diproduksi oleh Rumah Tempe Indonesia terbuat dari bahan stainless steel. Mesin secara umum memiliki 3 bagian utama, yaitu prime mover, power transisi, dan gerak rotasi. Pada mesin pemecah kedelai, pencetusnya adalah dinamo AC dengan daya 220 volt. Transisi daya yang digunakan adalah belt pulley, dan gerakannya adalah conveyor ulir dan roda gerinda. Screw conveyor berfungsi untuk mendorong kedelai ke dalam bagian yang retak. Batu gerinda berfungsi untuk memecah kedelai menjadi 2 bagian. Nah, berikut adalah gambar skema dari mesin pemecah kedelai. Dalam proses pemecahan kedelai akan diberi pakan melalui hopper, kemudian kedelai akan jatuh ke screw conveyor melalui lubang hopper. Conveyor ulir akan mendorong kedelai ke batu gerinda, kemudian roda gerinda akan memecah kedelai menjadi 2 bagian, hingga akhirnya hasil pemisahan akan jatuh ke saluran sambatan yang dihasilkan. Jarak antara gerinda dapat diatur dengan menggunakan gagang dari roda gerinda. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan jurnal 1. Pada jurnal 1, dengan judul Jurnal Karakteristik Fisik Tempe yang dibuat dengan kultur starter yang berbeda. Syarat SNI itu pada tahun 2015 itu adalah ciri-ciri sebagai berikut. Untuk tempe komersial, miselia yang menutupi ruang di antara kedelai, jaringan miselium yang mengikat kuat pada kedelai, dan tekstur kedelai tetap utuh dan tidak terputus pada saat tempe dipotong. Berikut adalah tabel dari jurnal 1 itu. Terdapat keragaman populasi bakteri pada tempe. Sampel tempe komersial sudah dibahas tadi. Di bahan yang digunakan itu ada WJB, EMP, CKT, RTI, dan HNA. Yang dimana WJB itu adalah tempe yang berasal dari Bogor, WJB, EMP dari Bogor, CKT dari Jakarta, RTI dari Bogor, HNA dari Surabaya. Dari sampel tempe komersial yang diproduksi di tempat tersebut terdapat bakteri Firmicutes dan Gamma, Protobacteria, Antibacteria, dan Bacteroidetes yang memiliki diantaranya itu di antara sampel tersebut positif. Kemudian ada Verrucomikrobia yang terdapat positif itu pada sampel tempe komersial yang diproduksi di WJB, EMP, atau yang disebut dengan dari Bogor. Sedangkan yang menghasilkan negatif itu dari JKT, RTI, HNA. Kemudian ada tenerik test. Pada tenerik test ini pada sampel tempe komersial yang tadi itu terdapat nilai negatif. Kemudian pada tempe buatan laboratorium yang terdiri dari RP, JG, OG, dan NF, yang dimana RP ini adalah tempe komersial yang diproduksi dari Raprinia, JG adalah cap jago, OG adalah kue yang terbuat dari singkong, kemudian NF adalah tempe yang tidak kedelai yang tidak diinokulasi. Sama dengan populasi bakteri pada tempenya itu sama dengan yang sampel tempe komersial. Ada bakteri Firmicutes, Gamma, Protobacteria, Antibacteria, Bacteroidetes, Verrucomikrobia, dan Tenericutes. Akan tetapi hasilnya berbeda-beda. Di tempe buatan laboratorium hanya
bakteri Firmicutes gamma Protobacteria Actinobacteria yang mendapatkan nilai positif, sedangkan pada populasi Bacteroidetes itu hanya di JG OG yang memiliki nilai positif. Kemudian populasi bakteria Permicrobia Tenericotes itu mendapatkan nilai negatif pada tempe buatan semua laboratorium. Lanjut ke jurnal 1, dengan kultur starter memberikan kontribusi minimal terhadap jumlah total bakteri pada tempe. Tempe buatan laboratorium yang diproduksi dari RP, JG, OG, NF mendapatkan kurang lebih 6,00, JG itu 5,97, OG 6,16, NF 4,89, dan di sampingnya itu ada grafik yang dimana yang paling bawah yang dimana grafik untuk tempe buatan laboratorium itu terdapat yang diproduksi pada OG. OG itu adalah kue yang terbuat dari singkong, memiliki nilai yang sangat tinggi, sekitar 6,16. Kemudian pada sampel tempe komersial WJB, EMP, JKT, RTI, HNA itu terdapat di grafik WJB atau yang tempe komersial yang diproduksi di Bogor yang paling tinggi dengan nilai 6,22. Kemudian kultur starter dapat mempengaruhi profil filum bakteri tempe kedelai. Tempe buatan laboratorium pada RP, JG, OG, NF memiliki persenan untuk komposisi bakteri dengan RP 80%, JG 20%, OG 100%, NF 30%. Dan terdapat di bawahnya itu adalah tabel dari komposisi bakteri yang dimana terdapat pada tempe buatan laboratorium OG atau yang disebut kue yang dari singkong memiliki nilai paling tinggi yaitu 100% dengan komposisi bakteri 100%. Dan yang paling terendah itu adalah tempe buatan laboratorium NF atau yang atau kedelai yang tidak diinokulasi memiliki nilai komposisi bakteri 30%. Kemudian di sampingnya itu adalah sampel tempe komersial WJB 96%, EMP dengan komposisi bakteri 91%, JKT 100%, RTI 88%, HNA 85%. Di sampingnya itu adalah tabel dari komposisi bakteri sampel tempe komersial. Terdapat yang paling tinggi nilai komposisi bakterinya itu adalah sampel tempe komersial JKT ya senilai 100%. Atau tempe komersial yang diproduksi di Jakarta. Dan yang paling terendah adalah sampel tempe komersial HNA dengan nilai komposisi bakteri 85%, atau sampel tempe komersial HNA yang berasal dari Surabaya. Kemudian lanjut ke jurnal 2, penerapan dengan judul penerapan metode Taguchi untuk optimasi parameter dalam meningkatkan proses perengkahan kedelai pada proses kering produksi tempe. Jurnal ini menerapkan metode Taguchi untuk optimasi parameter dalam proses perengkahan kedelai pada saat dikeringkan. Proses produksi tempe ini memiliki hasil percobaan yang telah dilakukan pada jurnal ini.
Hasilnya itu adalah pada proses perengkahan kedelai parameter yang paling berpengaruh adalah diameter outlet hopper karena menentukan keluarnya kedelai yang masuk ke fase perengkahan, yaitu penerapan metode Taguchi dapat melakukan eksperimen dengan lebih efisien untuk mengoptimalkan parameter suatu proses. Yang prosesnya itu adalah, yang pertama adalah identifikasi fungsi objektif. Identifikasi fungsi objektif ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir defek, yang artinya semakin kecil defek yang teridentifikasi, maka semakin baik kualitas proses splitting. Oleh karena itu, fungsi tujuan dalam penelitian ini semakin kecil, semakin baik. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio S/N sebagai berikut. Rumusnya itu adalah rasio S/N1 sama dengan negatif 10 dikali log 1/N sigma Y pangkat 2, yang dimana keterangan N itu adalah jumlah pengulangan, sedangkan Y adalah data dari percobaan. Pembahasan selanjutnya pada jurnal penerapan metode Taguchi untuk optimasi parameter dalam meningkatkan proses perengkahan kedelai pada proses kering produksi tempe. Yang kedua, identifikasi parameter dan level. Parameter dan level ditentukan untuk bereksperimen dengan metode Taguchi. Berdasarkan hasil brainstorming dengan peneliti dan ahli operator mesin kedelai, diperoleh parameter dan level yang disajikan pada tabel 1. Yang ketiga, pemilihan desain array ortogonal. Pemilihan desain array ortogonal menggunakan software Minitab. Jumlah parameter dan jumlah setiap level yang dimasukkan untuk mendapatkan pilihan desain array ortogonal. Rancangan ortogonal array yang akan digunakan adalah ortogonal array L9 yang akan disimulasikan sebanyak 3 kali percobaan pada proses perengkahan kedelai. Pada tabel 2 berikut merupakan desain larik ortogonal yang digunakan. Yang keempat, eksperimen. Pada tahap ini, eksperimen akan dilakukan berdasarkan array ortogonal yang dipilih. Setiap percobaan pada array ortogonal akan dilakukan 3 kali untuk menghitung gangguan faktor kebisingan. Tabel 3 berikut adalah hasil yang diperoleh dari melakukan percobaan yang dilakukan. Respon atau akibat cacat yang terjadi dari proses perengkahan kedelai. Yang kelima, memeriksa data, memprediksi tingkat parameter optimum dan persentase kontribusi. Fungsi tujuan dari proses pemecahan kedelai semakin kecil semakin baik, maka perhitungan rasio S/N dilakukan dengan persamaan yang lebih kecil semakin baik. Tabel 4 berikut adalah perhitungan rasio S/N masing-masing percobaan. Setelah didapatkan rasio S/N dari masing-masing percobaan, kemudian dihitung rasio S/N dari setiap level dari masing-masing faktor. Penelitian ini menggunakan software Minitab. Untuk menghitung S/N, rasio yang data yang akan diolah adalah respon percobaan. Tabel 5 berikut adalah perhitungan rasio S/N, dan gambar 5 adalah grafik dari masing-masing parameter rasio S/N. Parameter optimal dipilih berdasarkan nilai rasio S/N tertinggi. Berdasarkan grafik, parameter optimum dalam proses perengkahan kedelai ditunjukkan pada tabel 6. Tabel 6, parameter optimum. Perhitungan analisis varian dilakukan untuk mendapatkan persentase kontribusi parameter untuk mendapatkan parameter yang paling berpengaruh dari parameter yang dilakukan uji coba. Tabel 7, hasil ANOVA. Dari tabel dapat dilihat pada proses pemecahan parameter kedelai yang mempengaruhi terjadinya cacat, yaitu persentase jarak penggilingan 13% antara penggilingan, diameter lubang hopper 85%, dan lama kedelai 2%. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama,
jenis kultur starter dapat mempengaruhi profil film bakteri pada tempe kedelai. Pengaruh tersebut terlihat pada perbedaan keanekaragaman film dan rasio populasi Firmicutes dan gamma proteobacteria antara tempe buatan lab yang difermentasi dengan kultur starter yang berbeda. Kemudian yang kedua, di sisi lain, pengaruh kultur starter terhadap populasi bakteri pada tempe kedelai relatif kecil dibandingkan dengan parameter lain seperti cara pemasakan kedelai dan kebersihan fasilitas. Namun demikian, kami menemukan bahwa jenis kultur starter bukan merupakan faktor yang dapat diabaikan begitu saja dalam pengaruhnya terhadap populasi bakteri tempe kedelai. Laporan kami hanya berfokus pada keragaman filum dan rasio 2 filum dominan. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan tempe perlu diperhatikan beberapa faktor untuk menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik. Adapun faktor yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu suhu, lama inkubasi, kualitas kedelai, jenis ragi yang digunakan, lamanya inkubasi, dan aerasi. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.